Mari kita berdiri. Kami mengaku iman kami dengan pengakuan iman Rasuli. Mari kita baca pengakuan iman Rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious did the grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis great has brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. Yea, when this flesh and heart shall fade, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil a life of joy and peace. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no rest day to sing God's praise, then when we first begun. Amin. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 또 이렇게 또 주의를 주셔서 주님 너무나 감사합니다. 저희가 늘 주님의 은혜 가운데 삽니다. 주님의 은혜가 없인 저희가 하루도 살아갈 수가 없습니다. 주님 감사합니다. 저에게 영원한 생명을 주시고 또 새로운 하루를 주시는 주님 너무나 감사합니다. 이 자리에 함께 우리 이블라뜨나와 아공, 우리 리아나 주님 함께 해주셨고 복에 복을 더해 주셨고
하나님의 사랑을 온전히 채워줄 수 있도록 주여 붙들어 주시기 바랍니다. 주님의 그 광대하심과 전지전능하심과 그 하나님의 주님 되심을 저희가 기억하고 날마다 찬양 올려드리는 삶을 살 수 있도록 주여 붙들어 주시기 바랍니다. 아버지 주님의 말씀 앞에 섭니다. 제가 또 오늘 말씀을 전할 때 아버지 성령 충만함을 채워주셨고 좌로다 우로나 치우치지 않고 하나님의 말씀을 바로 전달할 수 있도록 주여 붙들어 주시기 바랍니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat siang semua, Ibu Latna Agung dan Diana. Semua sehat? Puji Tuhan, saya juga sehat. Saya sangat senang karena kami berkumpul bersama untuk ibadat minggu keempat pada bulan Juni. Minggu terakhir pada bulan Juni. Saat ini kami menawarkan layanan online karena virus corona, tetapi saya masih tetap berdoa untuk hari berkumpul dan beribadah bersama. Ya, kita harus berdoa tentang hal ini. Pertama, mari kita membaca firman hari ini bersama-sama. Firman hari ini Ayub chapter 23 ayat 8 sampai 10. Ayub 23 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak ku dapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Setelah buku-buku sejarah dari Yosua ke Esther, ada buku-buku yang disebut sebagai buku puisi. Buku puisi adalah Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Secara umum dianggap bahwa kitab Ayub adalah yang tertua dari buku-buku puisi itu. Sementara itu dari 5 buku puisi ini, 3 buku yaitu Ayub, Amsal, dan Pengkhotbah diklasifikasikan dalam Perjanjian Lama sebagai literatur hikmat. Sebagian besar Mazmur dan kasus Kidung Agung tidak dapat dikategorikan sebagai literatur hikmat. Buku pertama dari 5 buku puisi Ayub adalah catatan tentang seseorang yang benar-benar ada dalam sejarah. Namun dalam bentuk catatan, kitab Ayub mengambil bentuk dialog kuno. Selain itu, meskipun kitab Ayub adalah catatan tentang orang sungguhan, sulit untuk secara akurat menceritakan latar belakang atau keadaan saat itu karena tidak ada deskripsi spesifik tentang waktu tersebut. Apa yang secara umum diterima sebagai latar belakang periode kitab Ayub adalah kira-kira BC 2000. BC 2000. Di sisi lain, Ayub bukanlah buku yang ditulis untuk menjawab pertanyaan tertentu di era tertentu. Jika Ayub ditulis untuk menjawab pertanyaan spesifik dalam era tertentu, penulis akan memberikan latar belakang sejarah yang tertentu. Namun, penulis tidak tertarik dengan latar belakang sejarah atau fakta secara tertentu. Kitab Ayub adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan untuk mengajarkan sikap keagamaan yang harus kita miliki sebagai manusia sehubungan dengan masalah eksistensial yang dialami semua kehidupan di dunia. Yaitu, Ayub memberi kita 3 pelajaran. Yang pertama adalah bahwa alam semesta dan sejarah berada di bawah kedaulatan dan pemeliharaan Allah yang absolut. Yang kedua adalah bahwa manusia yang terbatas tidak dapat sepenuhnya memahami semua masalah di dunia di bawah pemeliharaan
baik Allah yang absolut. Ketiga, oleh karena itu kita manusia harus tunduk dan percaya kepada Tuhan yang absolut. Ayub ditulis untuk memberi kita pelajaran ini. Dan apa yang disajikan untuk menyampaikan pelajaran ini adalah kesulitan yang tidak diketahui atas Ayub. Kitab Ayub dimulai dengan tokoh protagonis Ayub yang menderita banyak kesulitan sebagai manusia tanpa alasan tertentu. Kemudian Ayub dan temannya melanjutkan perdebatan sengit berulang kali atas penyelidikan penyebabnya. Dengan kata lain, orang-orang bijak terbaik saat itu seperti Ayub dan ketiga temannya secara bergantian berdebat melawan klaim satu sama lain tentang penderitaan Ayub. Dari sudut pandang manusia, tampaknya tidak ada alasan untuk penderitaan Ayub. Faktanya, tema-tema teologis yang mendalam muncul dalam buku ini selama perdebatan sengit tentang kenyataan penderitaan yang sering kita temui dalam hidup kita. Dalam Alkitab, Ayub sering dibandingkan dengan pengkhotbah, salah satu puisi lain tentang tema kehidupan. Kitab pengkhotbah berurusan paling langsung dengan masalah kekosongan hidup, masalah utama kehidupan. Di sisi lain, Ayub paling langsung berurusan dengan situasi kontradiktif teologis, penderitaan orang benar yang sering dihadapi dalam kehidupan manusia. Namun teman-teman Ayub yang adalah orang-orang bijak terbesar pada masa itu hanyalah mereka yang memiliki keterbatasan yang menentukan dalam memahami pemeliharaan misterius Allah. Ini tentu saja juga berlaku untuk Ayub. Meskipun demikian, teman-teman Ayub hanya percaya penilaian mereka sendiri dan menyajikan interpretasi sendiri tentang masalah-masalah Ayub. Bahkan mereka mencoba untuk menilai pemeliharaan Allah dengan hanya pemikiran hubungan sebab dan akibat. Akhirnya, tidak ada seseorang yang mencapai kebenaran penuh. Hanya kontradiksi dan konfrontasi satu sama lain yang terungkap. Isi buku ini dibagi menjadi awal bab 1 dan 2, pengembangan bab 3 sampai 37, klimaks chapter 38 ayat 1 sampai chapter 42 ayat 6, dan akhir dari chapter 42 ayat 7 sampai 17. Dalam konteks ini, bab 1 dan bab 2 yang sekarang merupakan permulaan adalah bahan inti dan latar belakang perkembangan cerita. Artikel ini membahas tentang penderitaan orang benar Ayub. Sekarang ini membahas dua pertemuan antara Allah dan setan di surga dan dua bencana yang dialami Ayub di bumi. Jika Anda melihat teksnya, pertama, chapter 1 ayat 1 sampai 5 memperkenalkan informasi pribadi dan kepribadian Ayub, karakter utama buku ini. Dan segera ditemukan bahwa dalam chapter 1 ayat 6 sampai chapter 2 ayat 10, dua kali bencana besar yang tidak diketahui alasan datang ke Ayub dalam dua kesempatan, menyebabkan dia menghadapi kesulitan yang luar biasa. Pembaca mengetahui asal mula penderitaan pekerjaan ini, tetapi itu adalah pekerjaan yang Ayub tidak tahu asal mula sama sekali. Namun bahkan dalam keadaan ini dilaporkan bahwa Ayub tidak meninggalkan kesucian iman. Akhirnya pada chapter 2 ayat 11 sampai 13 melaporkan kunjungan tiga sahabat Ayub yang akan berdebat dengannya di masa depan. Mereka adalah orang-orang bijak terbesar di zaman mereka. Di sini mari kita luangkan waktu sejenak untuk melihat penderitaan macam apa yang harus diderita Ayub. Pertama, dia menjalani ujian materi.
Yang kita butuhkan setiap hari adalah materi. Jika seseorang melihat materi, dia serakah. Jadi, tidak mudah untuk meninggalkan keserakahan materi. Seperti semua orang suka uang. Mereka yang lapar membutuhkan roti. Anak kecil seharusnya menangis ketika mereka lapar. Jika gereja yang orang-orang berkumpul atau keluarga mempunyai kesulitan keuangan yang serius, dalam banyak kasus akhirnya dihancurkan. Bagi Ayub, banyak materi hilang dalam sehari karena kejahatan setan. Karena keserakahan agan Israel dipermalukan di hadapan bangsa-bangsa lain. Setan pertama-tama menggoda kita dengan pencobaan dan pencobaan tentang materi. Setan menggoda Adam dengan kejahatan di Taman Eden. Ia juga menggoda Yesus yang berpuasa selama 40 hari di padang belantara untuk membuat makan roti dari batu. Godaan iblis ini pada akhirnya sama. Ujian materi selalu bersama saya, bersama kita. Ayub adalah orang kaya yang hebat, tetapi semuanya dihilangkan. Kedua, dia menjalani ujian anak-anak. Yang pertama ujian materi, kedua ujian anak-anak. Masalah anak-anak di keluarga adalah seperti perang tanpa akhir. Saya punya anak, saya setuju. Ibu Ratna punya 3 anak, ya pasti setuju. Tidak ada orang yang bisa menjamin anak-anak mereka. Tidak ada orang. Ayub adalah pria saleh yang membesarkan anak-anaknya dengan baik. Di pagi hari, ia mempersembahkan korban bakaran bagi anak-anaknya. Karena dia khawatir bahwa mungkin anak-anaknya melakukan sesuatu yang salah dengan Tuhan. Ayublah yang menjaga kesalehan seperti itu. Tetapi setan membunuh anak-anak Ayub tanpa ampun. Itu banyak dari 10 anak. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Ayub mendengar berita tentang anak-anaknya, dia tidak tahan. Jadi dia merobek pakaian luar, mendorong lambungnya dan jatuh ke tanah. Namun dalam situasi ini Ayub mengakui seperti berikut. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang membeli, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dengan mengatakan ini, dia tidak berdosa dalam semua hal ini dan tidak membenci Allah. Orang tua harus berhati-hati ketika penderitaan datang kepada anak-anak mereka. Abraham diberikan Ishak pada usia 100. Dan suatu hari Allah memerintahkan kepada Abraham untuk mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Atas perintah itu Abraham patuh. Hana memberikan putranya Samuel, tetapi setelah itu Tuhan memberinya 3 putra dan 2 putri lagi. Ketiga, dia menjalani ujian kesehatan. Jadi ujian materi, ujian anak-anak, dan ujian kesehatan. Setan menghancurkan materi Ayub dan anak-anak tanpa henti. Tetapi iman Ayub yang saleh tetap ada. Tuhan mengatakan kepada setan seperti berikut. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tetapi setan tidak mundur dari sini. Dia menantang lagi. Jadi sekali lagi Ayub mengalami ujian akhir, ujian kesehatan. Lihatlah adegan setan yang menghancur kesehatan Ayub.
dari telapak kaki ke kepala atas, bisul telah terbentuk di seluruh tubuh. Maka Ayub duduk di atas abu dan mengambil sepotong tembikar dan menggaluk tubuhnya. Dalam situasi ini, istri Ayub mengatakan seperti berikut, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Memang ia menderita penderitaan manusia yang paling parah. Teman-teman Ayub datang kepada dia yang sedang menderita. Selanjutnya bab 3 sampai 37 yang sesuai dengan perkembangan berurusan dengan perdebatan sengit antara Ayub dan tiga temannya, Elifaz, Bildad, dan Sobal, dan berurusan mediasi Elihu di tengah perdebatan sengit itu. Bab 3 buku ini membahas tentang monolog awal Ayub yang memicu perdebatan sengit antara Ayub dan teman-temannya. Ini disebut monolog Ayub karena kata-katanya tidak diarahkan ke objek tertentu seperti Tuhan atau teman, tetapi hanya karena desahannya sehubungan dengan realitasnya. Monolog Ayub terdiri dari 3 desahan. Yang pertama adalah mengutuk ulang tahun kelahirannya karena rasa sakit luar biasa yang dideritanya. Yang kedua, mendesa karena tidak lahir mati. Yang ketiga adalah skeptisisme dan desahan tentang perpanjangan hidup yang menyakitkan. Namun, ketiga monolog Ayub ini menghasilkan satu fakta, kematian. Dengan kata lain, Ayub ingin tidak dikandung di masa lalu atau ingin mati sekarang di hadapan penderitaannya yang ekstrim. Pada masa itu, penderitaan hanya dianggap sebagai hukuman Allah terhadap kejahatan. Dalam sudut pandang ini, keluhan Ayub dilihat sebagai menyerang dan mengecam kebenaran Allah. Akhirnya ini memicu perdebatan sengit antara Ayub dan teman-temannya tentang penderitaan Ayub. Yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa teman dan Ayub menekankan pengetahuan atau kebijaksanaan tentang Tuhan. Dengan kata lain, teman Ayub mendefinisikan Ayub sebagai orang berdosa berdasarkan pengetahuan atau kebijaksanaan Allah. Atau Ayub mengklaim kebenarannya berdasarkan pengetahuan atau kebijaksanaan Allah. Dengan kata lain, teman dan Ayub didasarkan pada fakta yang sama, tetapi sampai pada kesimpulan yang sangat berbeda. Tentu saja tidak ada pendapat Ayub atau pendapat teman-temannya yang mencapai kebenaran penuh. Meskipun benar bahwa Ayub lebih dekat dengan kebenaran daripada teman-temannya, ia juga mengungkapkan keterbatasan tertentu. Kesalahan yang menentukan yang dibuat oleh Ayub atau teman-temannya adalah bahwa mereka semua berpikir bahwa mereka semua tahu tentang Tuhan yang transendental. Memang manusia yang terbatas tidak dapat sepenuhnya mengetahui atau memahami Tuhan yang absolut. Tidak bisa. Kitab Ayub sedang berurusan cerita Ayub terhadap Tuhan yang tidak bisa dipahami sepenuhnya. Dengan melakukan hal itu, ini menyoroti batas manusiawi kepada Allah yang mutlak. Di sisi lain, isi argumen teman-teman Ayub dapat dikatakan sebagai kebenaran universal sendiri. Namun, ada masalah ketika ia mencoba menerapkan kebenaran universal secara tidak masuk akal tanpa memahami situasi khusus penderitaan Ayub dengan pemeliharaan Allah. Juga Ayub
bisa tidak luput dari pemikiran hubungan sebab dan akibat yang merupakan ide universal pada saat itu. Karena itu, ia meragukan keadilan Allah yang memberikan penderitaan bagi dirinya sendiri yang tidak berdosa. Ayub dan ketiga temannya memperdebatkan sifat dan asal usul kebijaksanaan dalam argumen yang berulang. Teman-teman Ayub baru kelas mengajarkan kebijaksanaan kepada Ayub berdasarkan tradisi kebijaksanaan. Sementara Ayub membantah bahwa teman-temannya tidak memiliki kebijaksanaan. Ayub juga mengklaim bahwa kebijaksanaannya lebih unggul daripada teman-temannya berdasarkan pengalaman dan wawasannya. Tetapi baik Ayub maupun teman-temannya memiliki batasan yang jelas untuk kebijaksanaan itu. Mereka tidak tahu di mana sumber hikmat itu. Dan apa yang mereka katakan adalah hikmat hanyalah bagian dari kebenaran yang datang dari tidak memahami pemeliharaan Allah. Dengan demikian, argumen mereka berdasarkan kebijaksanaan yang batas-batasnya tampak jelas selalu menemui jalan buntu. Dengan demikian, perdebatan berakhir dengan hanya sanggahan yang tampaknya tidak ada gunanya dan tidak ada kesimpulan yang tercapai. Kita perlu melihat jenis penderitaan yang dikatakan seluruh Alkitab di sini. Bukan hanya perjanjian lama, bukan hanya perjanjian baru, seluruh Alkitab. Kita perlu melihat jenis penderitaan. Mari kita lihat dua hal. Pertama adalah penderitaan yang datang bersama dengan harga dosa. Penderitaan yang datang bersama dengan harga dosa. Ini adalah penderitaan berdasarkan keadilan Allah. Dan sebagian besar alasan penderitaan yang kita menderita termasuk di sini. Satu-satunya solusi untuk penderitaan karena dosa adalah bertobat. Yang kedua adalah penderitaan berdasarkan pemeliharaan Allah. Penderitaan berdasarkan pemeliharaan Allah. Penderitaan salib Yesus dan penderitaan para nabi serta rasul. Penderitaan Ayub milik ini. Penderitaan harus dianggap sebagai cobaan dan pelatihan. Setelah cobaan dan pelatihan itu menjadi emas murni. Itu adalah mahkota setelah salib. Salah satu orang yang paling menderita dalam seluruh perjanjian lama adalah Ayub. Sejauh ini, Rasul Paulus adalah orang yang paling menderita dalam perjanjian baru, kecuali Yesus. Jadi, perjanjian lama, Ayub. Perjanjian baru, Rasul Paulus, kecuali Yesus. Dia mengaku dalam 2 Korintus chapter 11 ayat 23 sampai 33. Dia mengakui, Rasul Paulus mengakui seperti ini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih banyak berjeri lela, lebih sering di dalam penjara, di daerah di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kalam kafar. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeli lera dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung,
Tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap ke luar tempo kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Rasul Paulus mengakui seperti ini. Dia benar-benar sangat menderita. Dia benar-benar sangat menderita. Namun tidak masuk akal untuk berpikir bahwa dia menderita karena dia adalah orang berdosa. Setuju? Dia secara sukarela menerima penderitaan ini untuk Injil. Yesus juga secara sukarela pergi ke salib. Sekarang kita bisa mengerti mengapa Allah memberi Ayub kesusahan ini. Ini adalah kunci untuk memahami kitab Ayub. Kita mengatakan chapter 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kami belajar 3 hal dari pengakuan Ayub. Pertama, Tuhan tahu segalanya. Tuhan tahu segalanya. Tuhan tahu semua kehidupan Ayub. Dia tahu segalanya dari lahir sampai mati. Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali seperti berikut. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dia adalah Tuhan yang mengetahui masa lalu saya, sekarang, dan masa depan. Dia adalah Tuhan yang mengetahui masa lalu Anda, dan sekarang, dan masa depan. Iblis dan setan juga berada dalam kedaulatan Allah. Iblis tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan. Pencobaan setan yang menyebabkan Ayub menderita tidak dapat dilakukan tanpa izin Allah. Kita harus tahu bahwa kuasa iblis dan setan ada di tangan pencipta yang maha kuasa Allah. Tuhan itu sempurna. Dia adalah Tuhan yang menciptakan semua alam semesta dan menyelamatkan kita. Tidak mungkin menyelamatkan kita tanpa mengatasi kuasa iblis dan setan. Yesus Kristus menghancurkan kepala iblis di kayu salib dan memenangkan kebangkitan dalam 3 hari. Kedua, kita harus menyadari bahwa Dia yang tahu segalanya melatih Ayub. Mengapa Allah memberikan disiplin dan pencobaan besar kepada mereka yang mencintai Tuhan? Pendeta Puritan Thomas Watson menafsirkan seperti ini. Pertama, Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat seorang lebih rendah hati. Kedua, Tuhan memperdalam konsentrasi penderitaan untuk memberinya rahmat yang lebih besar. Ketiga, Tuhan membuat penderitaan lebih sulit untuk mempercayakan kepadanya dengan misi yang lebih besar. Keempat, Allah membuat penderitaan lebih sulit untuk menerima kemuliaan yang lebih besar melalui Dia. Akhirnya, Tuhan memiliki tujuan untuk membuat Ayub menjadi sesuatu seperti emas. Tuhan sangat mencintai hamba-Nya. Namun karena konsentrasi cinta yang mendalam, Ia melatihnya lebih jauh melalui cobaan dan pelatihan. Setelah pelatihan, akhirnya Anda akan timbul seperti emas. Ayub lebih diberkati di usia tuanya. Itu adalah mahkota setelah salib. Kita mengatakan, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas.
Pengakuan Ayub berisi kepercayaan mutlak dan iman Ayub kepada Tuhan. Ini harus menjadi pengakuan kita. Percaya kepadanya dan menjaga iman di tengah-tengah situasi yang tidak dapat dipahami adalah satu-satunya hal yang dapat kita lakukan. Ayub mencapai puncaknya pada chapter 38 ayat 1 sampai chapter 42 ayat 6. Ayub mencapai puncak. Bagian ini adalah wahyu Allah. Dan ini adalah tentang akhir dari semua perdebatan antara kehidupan. Di sini Tuhan memberikan pesan inti pada dua pertanyaan utama untuk Ayub. Apakah Anda benar-benar bijaksana? Dan apakah Anda benar-benar Tuhan bertanya kepada Anda sekalian. Apakah Anda benar-benar bijaksana? Apakah kamu benar-benar benar? Pertama-tama Tuhan menyatakan bahwa Tuhan adalah transendental dan pencipta melalui fenomena alam yang luar biasa dan aneh di luar kekuatan manusia. Dengan cara ini Tuhan menyatakan kedaulatan mutlak. Tuhan menegur kebodohan manusia karena manusia yang terbatas itu pernah menghakimi dan membatasi pemeliharaan Allah yang transendental. Akhirnya Tuhan mengingatkan kita bahwa akhirnya Ia akan mewujudkan keadilan dan cinta. Jadi Ia menekankan bahwa iman absolut dan kepatuhan mutlak kepada Tuhan adalah prinsip dasar manusia. Ini adalah pelajaran dan subjek mendasar dari kitab Ayub. Akhirnya bagian akhir chapter 42 ayat 7 sampai 17 membahas pemulihan Ayub. Bagaimanapun ini menunjukkan bahwa hidup tidak dapat sepenuhnya memahami pemeliharaan Allah. Tetapi bahwa adalah mungkin untuk menikmati berkat-berkat penuh ketika kita benar-benar tunduk kepadanya. Sering dipahami bahwa Ayub adalah jawaban atas apa yang disebut masalah teologi yang berkaitan dengan subjek seperti berikut. Jika ada Tuhan, mengapa orang-orang benar ditindas dan menderita secara tidak adil atau tanpa alasan? Tentu saja kitab Ayub berurusan dengan teodisi. Teodisi, ini salah satu teologi tentang mengapa orang-orang benar ditindas. Dan bahwa kitab Ayub adalah buku yang paling menonjol. Tetapi itu bukan jawaban untuk teodisi itu sendiri. Memang karakter dalam buku ini termasuk Ayub berulang kali berdebat tentang masalah ini. Tetapi tidak bisa sampai pada kesimpulan tentang masalah ini. Dan Tuhan yang akhirnya muncul tidak memberikan jawaban secara langsung. Namun kita hanya dapat mendengar jawaban secara tidak langsung melalui proses argumen karakter dalam buku ini dan pernyataan Tuhan. Dalam langkah mengejar jawaban atas teodisi, kitab Ayub berpendapat tema-tema yang lebih dalam tentang kedaulatan Allah atas manusia dan keterbatasannya relatif terhadapnya. Ini adalah buku yang ditulis untuk menekankan kepercayaan absolut kepada Tuhan. Tuhan sendiri pada akhirnya adalah transendensi absolut. Dia adalah pencipta kita. Dia adalah Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 또 욥기를 나누게 하시며 주님 너무 감사합니다. 저희가 삶을 살아가면서 정말 너무나 이해할 수 없는 일들이 너무나 많이 생기고 지금 이 시간 가운데도 이 코로나라는 저희가 알 수 없는 이런 상황 가운데 저희가 있습니다. 저희가 주님의 뜻을 다 헤아릴 수 없음을 고백합니다. 욥도 그랬고 그의 친구들도 그랬습니다. 전지전능하시고 이 모든 것을 창조하신 창조주신 주님, 저희가 다 주님의 그 섭리와 그 행하심을 저희가 다 이해할 수 없습니다. 한 가지는 저희가 그 하나님의 주권을 인정합니다. 하나님의 하나님 되심을 저희가 인정합니다. 그 하나님을 저희가 끝까지 신뢰하고 믿고 따라가기를 원합니다. 주님 저희를 연약한 저희들을 붙들어 주시옵소서.
아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Pengumuman saya masih berdoa. Kita masih berdoa kapan kita harus mulai ibadah offline lagi. Tetapi ya seperti yang telah kita ketahui, situasinya masih serius dan makin serius. Jadi tolong tunggu dan berdoa tentang hal ini. Tolong jangan lupa waktu doa jam 9 setiap malam setiap hari. Kita akan berdoa sampai virus corona selesai di dunia dan Indonesia. Dan tolong jangan lupa pembacaan Alkitab, perenungan Alkitab setiap hari. Kita baca 2 pasal setiap hari dan saling membagikan isi perenungan ayat yang dipilih. Tutorial bahasa Korea terus berlanjut sekarang dengan baik. Saya berharap partisipasi Anda sekalian. Dan minggu depan ada perjamuan kudus. Jadi Anda sekalian harus mempersiapkan roti dan cawan sendiri. Terima kasih. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, bagaimana kami bisa berdoa? Yesus menjawab, kamu harus berdoa sama dengan ini. Ini adalah doa Bapa kami. Jadi kami harus berdoa sama dengan doa Bapa kami setiap hari. 자, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.